ingin melihat gitu ya seluruh total economic value dari ocean wealth gitu ya, tetapi kita mungkin pada bagian-bagian tertentu kita tidak bisa menemukan nilainya gitu ya, tidak bisa menemukan nilainya atau sangat besar nilainya dalam artian sangat beragam nilainya gitu ya, sehingga kita tidak bisa melihat. Lalu untuk melihat ocean wealth ini kita melakukan hasil penilaian orang yang sudah ada di misalkan di luar negeri, biasanya di luar negeri itu yang kita coba lakukan di Indonesia gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan benefit transfer. Benefit transfer adalah metode untuk mengakses nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang dikenal sebagai secondary valuation methodology karena tidak memerlukan pengumpulan data primer atau studi ekonomi primer. Jadi itu ya. Kok enak, Pak? Ya, enak memang. Gitu ya, karena kita cuma ngambil nilai dari orang lain sehingga kita tidak perlu mengumpulkan data primer ataupun studi ekonomi primer. Namun memang nanti ada limitasinya ya. Nah, karena apa? Karena kita hanya mentransfer nilai atau value sumber daya alam dari kajian yang telah dilakukan sebelumnya, gitu ya. Sumber referensinya adalah studi-studi masa lalu, gitu ya, studi-studi masa lalu yang mereka tidak melakukan dengan benefit transfer, gitu ya. Mereka tidak melakukan dengan benefit transfer, tetapi mereka dapat nilainya dengan baik, gitu kan ya. Nah, itu yang kita transfer nilainya. Nah, sederhananya seperti itu. Benefit transfer digunakan dengan adanya pertimbangan batasan waktu dan biaya untuk melakukan penilaian sumber daya alam secara langsung. Jadi yang saya bilang ya, ini kalau saya bilang adalah metode terakhir gitu ya. Ketika kita ingin menilai total economic value, kita udah dapat misalkan 9 dari 10 bagian gitu ya. Kita mau ke 10-nya mau menilai tetapi kok waktunya nggak cukup gitu ya, atau biayanya sudah habis gitu kan ya. Tapi kita tahu ini ada nilainya nih gitu ya, dan ada orang lain yang sudah menilai, maka kita ke 10-nya itu kita transfer nilainya dari yang lain. Biasanya seperti itu gitu kan ya. Nah, pendekatan benefit transfer ini dianggap sebagai secondary valuation method karena tidak mengumpulkan data primer. Nah, sumber referensinya adalah dari penilaian-penilaian yang sudah ada. Nah, benefit transfer merupakan bentuk sederhana dari aplikasi studi yang menggunakan estimasi existing study site dari nilai sumber daya alam untuk mengestimasi sumber daya alam di lokasi atau sumber daya alam yang dianalisis gitu ya, policy site. Melibatkan apa nih? Apa aja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah tentu nilainya gitu kan ya, dari nilai yang sebelumnya atau estimasi nilainya. Kedua, fungsinya. Maksudnya fungsi apa sih, Pak? Gitu kan ya. Gampangnya di sini adalah Mbak Rinda gitu ya. Kalau beli mie di Indomaret 3.000 misalkan gitu ya. Sama-sama Indomie nih, tetapi harga Indomie di Amerika kan bukan 3.000 ya. Bukan 3.000 atau bukan, kalau 3.000 berarti 30 sen ya. Kalau di ya anggapnya 20-30 sen gitu ya. Enggak segitu kan ya. Minimal $1, $2 gitu kan ya. Berarti apa? Nilai yang sama, barang yang sama, itu nilainya bisa berbeda gitu kan ya dari setiap wilayah gitu ya, terutama karena penilaian yang baik-baik itu biasanya dilakukan di luar negeri gitu ya, yang sulit-sulit itu biasanya bisa dilakukan di luar negeri karena mereka memiliki baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia maupun teknologi yang memadai gitu kan ya, sehingga itulah nilai itu yang kita fungsikan dengan misalkan tadi ya pendapatan atau tadi dolarnya beda berarti pakai exchange rate yang berbeda. Nah, itu baru kita lihat modelnya seperti apa yang melihat fungsi tersebut gitu kan ya. Nah, ini yang dilakukan dalam benefit transfer. Nanti ada contohnya ya. Benefit transfer digunakan untuk penentuan nilai ekonomi sumber daya alam dalam kondisi waktu dan dana yang tidak mencukupi gitu ya.
menghasilkan preliminary estimasi nilai ekonomi sumber daya alam. Di sini di preliminary-nya pertama karena bahasa Inggris sekali ya, jadi miringkan gitu kan ya. Tetapi ini sesuatu yang penting juga. Artinya apa? Ini adalah nilai awal estimasi kita gitu kan ya, karena kita udah nggak punya waktu lagi, dananya udah habis, sedangkan kita tahu ini ada nilainya nih gitu kan ya, ini ada nilainya dan ini substansial. Kalau kita nggak tahu nilainya, orang akan berpikir ini nggak bernilai gitu kan ya, maka kita gunakan benefit transfer. Nah ini quick valuing for policy making gitu kan ya, biasanya dipakai untuk policy making. Maaf Pak Bondi. Ya, gimana nih? Dimas, gimana Mas? Mohon maaf Pak, tadi lupa untuk record Pak. Izin untuk record dulu Pak. Oh, record. Ya, udah, Pak. akan aja record. Izin untuk harus di-allow record dulu Pak. Allow record. Iya Pak. Ke Amir. ID-nya. Oh, Dimas. Ke absen 17 Pak. Muhammad Amir Husain. Oh, Muhammad Amir Husain. Oke. Make co-host gitu ya. Boleh Pak. Udah ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, kita lanjutin lagi ya. Recording in progress. Mana dia nih? Oh, ini ya. Nah, reliabilitas metode ini seperti apa gitu ya? Kalau saya pribadi mengatakan mungkin banyak yang meragukan sejujurnya, gitu kan ya? Karena sangat sulit ya menemukan objek yang benar-benar sama, gitu kan ya, dari dua wilayah. Tetapi karena ini digunakan untuk preliminary metodologi dan untuk menentukan nilai, maka ini tetap bisa diimplementasikan. Makanya di sini dikatakan metode benefit lagi ya. Mana dia nih? Oh, ini ya. Nah, reliabilitas metode ini seperti apa gitu ya? Kalau saya pribadi mengatakan mungkin banyak yang meragukan sejujurnya, gitu kan ya? Karena sangat sulit ya menemukan objek yang benar-benar sama, gitu kan ya, dari dua wilayah. Tetapi karena ini digunakan untuk preliminary metodologi dan untuk menentukan nilai, maka ini tetap bisa diimplementasikan. Makanya di sini dikatakan metode benefit transfer paling reliable untuk diimplementasikan jika lokasi existing dan lokasi penelitian terdapat kemiripan dalam kualitas ekonomi, ekosistem, lokasi dan karakteristik populasi, which is sangat berat ya, sangat berat kecuali memang lokasinya mungkin berdampingan gitu ya, mungkin itu baru mirip begitu kan ya. Tetapi kalau yang satu ada di California, yang satu ada di Wonosobo gitu ya, itu agak berat tuh, gitu kan ya. Itu agak berat gitu kan ya. Yang pertama kalau di California tadi ya beli mie goreng itu bisa $10 gitu kan ya, sedangkan Barinda cuma beli 3.000 gitu kan ya. Kalau di Wonosobo, sehingga sejujurnya memang sangat sulit gitu ya, sangat sulit. Nah, perubahan lingkungannya juga memiliki kemiripan gitu kan ya. Ini apalagi gitu kan ya, juga sangat sulit sejujurnya. Nah, studi penilaian existing diyakini telah dilakukan dengan hati-hati dengan menggunakan teknik penilaian yang baik gitu ya, sumber literatur, studi, site atau existing yang kredibel gitu kan ya. Kalau ini berarti normal gitu ya, berarti kita harus cari apa? Paper-paper yang terbaik gitu kan ya, bahwa nilai yang seperti ini itu ada dan nilainya ada, baru kita melakukan transfer nilainya gitu kan ya. Tentu berarti adjustingnya adalah adjusting ini nih, adjusting daripada ini dan ini gitu kan ya. Kelayakan hasil dari metode benefit transfer tergantung dari studi existing yang kualitasnya baik gitu ya, hasil studi dari data yang bagus dan metode ekonomi serta teknik empiris yang benar gitu ya. Karakteristik sumber daya alam dievaluasi pada existing studi termasuk keberadaan penggantinya dan karakteristik populasi sama atau serupa dengan karakteristik lokasi yang diakses. Kalau nggak salah ada contohnya nih bentuknya nanti ya. Isu-isunya apa nih? Isu-isunya bagaimana sumber daya alam yang terkena dampak dapat dibandingkan dengan
existing study. Nah, gitu kan, itu yang tadi saya bilang justru sejujurnya berat gitu kan ya. Bagaimana nature dari existing study dibandingkan dengan yang diakses gitu kan ya. Apakah existing study dianggap sama atau serupa dari sisi geografis, demografis, sosioekonomi, dan lokasinya gitu kan ya. Padahal kita tahu metode-metode yang bagus itu biasanya lokasinya adanya biasanya di luar negeri gitu ya. Biasanya ada di luar negeri gitu ya. Walaupun nggak menutup kemungkinan sekarang di Indonesia juga mulai berkembang gitu ya, mulai berkembang banyak yang metode-metodenya bagus gitu kan ya. Dan apakah kondisi baseline kedua lokasi yang sama gitu kan ya. Nah, itu ya. Nih, kualitas studi existing. Di sini misalkan kekuatan dari pendekatan studi yang digunakan, dia melakukan penilaian. Lalu bagaimana kesamaannya gitu kan ya. Nah, ini yang penting. Contoh-contoh dari yang dapat digunakan ya ini ya, rekreasi harian, nilai perikanan komersial, nilai lahan basah, passive use value, wildlife values, dan lain-lain. Kalau kita lihat sebenarnya ini bisa digunakan dengan penilaian teknik penilaian yang lain ya, seperti perikanan gitu kan ya, nilai lahan basah sebenarnya bisa menggunakan teknik yang lain gitu ya. Tetapi mungkin tadi ya karena ini butuhnya cepat mungkin ya, waktunya terbatas, dananya terbatas, tetapi kita butuh kira-kira sumber informasi, maka ini bisa menjadi preliminary nilai gitu ya, preliminary nilai. Nah, sehingga bearing in mind itu artinya apa sih? Jangan lupa diingat gitu kan ya, kalau nggak salah begitu nggak sih itu artinya. Nah, ini transfer nilai paling baik apabila dilakukan penyesuaian, adjustment. Nah, jadi ini ya inti daripada benefit transfer itu dilakukan adjustment gitu ya, dengan memperhitungkan adanya perbedaan karakteristik gitu ya dari studi yang sudah dilakukan dengan studi yang mau kita lakukan gitu kan ya. Nah, Pak, untuk melakukan adjustmentnya gimana? Nah, berarti literaturnya bukan cuma satu ya gitu kan ya, literaturnya kan cuma satu. Misalkan gimana sih adjustment dari income gitu kan ya, elastisitis dari income di Indonesia dengan di Amerika itu bagaimana bedanya gitu kan ya. Nah, itu kita cari paper lagi tuh gitu kan ya, cari paper lagi gitu kan ya, untuk melakukan faktor-faktor adjustment tersebut gitu kan ya, melihat hubungannya nih antara nilai A dengan nilai B. Berarti tadi ya nilai environmentalnya dengan nilai pendapatan gitu kan ya, itu yang kita lakukan. Nah, langkah-langkahnya ini langkah-langkahnya secara umum. Pertama, target situation-nya seperti apa, sumber-sumbernya gitu kan ya, dan tipe benefit transfernya seperti apa gitu kan ya. Lalu kita lihat nih, ini adalah adjustment-nya gitu ya. Ini adalah adjustment-nya antara lain bisa dari site-nya, dari population-nya, dari scale-nya gitu kan ya, dari isu-isunya, perbedaan-perbedaan yang ada gitu kan ya. Framing issues di sini dikatakan bukan framing di sini bukannya itu ya, bukannya pertanian ya, tapi kerangkanya gitu ya, kerangka berpikirnya jangan sampai salah, dan statistical modelingnya gitu kan ya, baru bisa kita lakukan benefit transfernya. Biar ada contohnya gimana sih Pak, nanti ada contohnya ya, yang sederhana, nanti kita lihat contohnya yang sederhana ada. Nah, tergantung studi existing yang kualitasnya bagus, hasil studi dari data yang bagus, dan metode ekonomi dan teknik empiris yang benar, lalu kita lakukan adjustment berdasarkan karakteristik populasi dan juga bagaimana perkembangan dari market tersebut, gitu kan ya, pada lokasi yang berbeda tersebut, gitu ya. Lokasi yang berbeda, maka tadi kita karakteristikkan adjustment-nya. Lalu kita juga karakteristikkan adjustment dengan perbedaan perkembangan daripada market-nya, gitu kan ya. Tipe-tipenya, nah ini ada unit value transfer dan ada function transfer.
Kalau unit value itu artinya apa sih? Ya udah pindahin aja angka A menjadi angka A gitu ya. Di bagian apa namanya di negara A menjadi negara B gitu ya. Tetapi perlu juga di adjust gitu kan ya. Adjustnya misalkan dengan income adjustment atau dengan adjusted exchange rates gitu ya. Atau functional transfer. Functional transfer berarti kita bikin fungsi gitu ya. Kayak teman-teman bikin regresi kemarin gitu kan ya. Kayak teman-teman bikin regresi kemarin apa namanya willingness to pay A itu berhubungan dengan apa aja gitu ya, sehingga kalau kita tahu ada willingness to pay tentang apa namanya lingkungan gitu ya dari negara A, tapi kita tahu fungsi dari willingness to pay dari negara A apa namanya negara kita itu adalah ABCD gitu ya, maka kita adjust dengan function tersebut gitu kan ya. Benefit or value function transfer from one or few similar studies. Meta-analysis from many studies with different scope. Nah, ini contohnya nih ya. Ini contohnya kalau unit transfer adalah unit value transfer sebaiknya digunakan ketika kondisi assessment site mirip dengan kondisi existing site. Nah, ini contohnya ya. Ini ada penilaian di negara A gitu ya. Kalau kita lihat mungkin mirip ya. Di sini ada gunungnya, di sini ada gunungnya, rumahnya juga ada sedikit, di sini rumahnya juga ada sedikit. Dia ada apa sungainya banyak gitu ya. Lalu farmingnya juga nggak banyak, banyakkan apa namanya hutannya gitu. Nah ini mungkin bisa kita lakukan apa namanya unit value transfer. Berarti nilainya udah ceplokin aja, gitu kan ya. Tapi kalau ada perbedaan sedikit, misalkan di sini ya, oh ini ada perkembangannya nih rumahnya di sini lebih banyak nih, gitu kan ya, maka dilakukan adjustment dahulu, gitu ya. Kita melakukan adjustment dahulu. Ini ceritanya kan rumahnya lebih banyak ya. Gimana sih Pak contohnya? Nah nanti ada ya contohnya. Nah ini ya, remember, ingat assessment policy site harus sama dengan existing site. Tekniknya ya udah tinggal mengalihkan aja gitu kan ya, mengalihkan unit value dan jasa lingkungan dari existing site ke assessment site. Kok dikalikan Pak? Ya kan karena kita ngitungnya per hektar gitu kan ceritanya di sini. Karena ngitungnya per hektar, di sini studinya mungkin 2 hektar, kita punya 4 hektar ya kan berarti harus dijadiin per hektar dulu kan ya. Dijadikan per hektar dulu baru dikalikan dengan 4 hektar punya kita gitu kan ya. Enggak kita tulis karena di sini 2 hektar nilainya sama yang 4 hektar kan enggak begitu ya. Nah, itu maksudnya unit value transfer tuh begitu akhirnya ceplokin aja nilainya sesuai yang ada, nilai per hektarnya atau nilai per meternya berapa, tinggal dikali dengan areanya berapa gitu kan ya. Tapi tadi syaratnya adalah yang ini nih gitu ya, yang benar-benar mirip gitu kan ya, yang benar-benar mirip. Nah, kalau nggak mirip-mirip amat bagaimana? Nah, dikalikan dengan adjustment-nya gitu ya, dikalikan dengan adjustment-nya. Ini membuat beberapa penyesuaian adjustment untuk unit value dari existing site ke assessment site karena adanya perbedaan karakteristik. Biasanya yang dilakukan adalah dengan income dan juga exchange rate dan juga ada namanya transfer error-nya gitu ya, transfer error-nya. Nah, ini cara untuk menghitung ya. Contohnya dengan dia menggunakan income tadi kan ya, menggunakan income. Di sini caranya membuat menggunakan income. Misalkan untuk benefit transfer, nilai willingness to pay misalkan suatu nilai daripada ekonomi tertentu gitu kan ya. Maka perlu penyesuaian dengan cara mengalihkan nilai willingness to pay study site dengan koefisien transfer. Koefisien transfer dapat berupa rasio pendapatan per kapita kedua lokasi gitu yang dibobot dengan elastisitas permintaan atau faktor ekosistem ekonomi lainnya. Nih misalkan nih salah satu contohnya ya dari berbagai literatur kita dapat nih cara menyesuaikan willingness to pay seperti ini gitu kan ya antar negara. Jadi ini adalah willingness to pay dari studinya berarti yang kita dapetin nih ya kan referensi yang kita dapetin. Kita mau dapetin willingness to pay kita berapa gitu ya, kita mau dapetin willingness to pay kita berapa, maka kita bandingkan aja ya kan. Ini adalah yang lokasi income daripada lokasi kita, ini adalah
income daripada lokasi studinya dan dikalikan dengan elasticity-nya, gitu kan ya, elasticity permintaan atau yang lainnya. Lalu kita juga bisa menghitung transfer error-nya, gitu ya, dengan cara ini kan gampangnya transfer error-nya artinya apa sih ini? Berapa persen sih perbedaannya, willingness to pay-nya, gitu kan ya, intinya seperti itu, gitu kan ya. Nah, gitu ya. Nah, ini makanya bisa sekarang teman-teman bisa saya bisa tanya nih gitu kan ya, karena gampang gitu kan ya, tinggal ngikutin yang di atas. Hasil kajian non guna keberadaan dari lahan basah di Amerika menggunakan willingness to pay adalah $28 per rumah tangga. Diketahui pendapatan per kapita Amerika Serikat adalah 50.000 per tahun dan pendapatan Indonesia adalah 4.000 per tahun. Elastisitas pendapatan menggunakan nilai yang umum dipakai oleh pakar. Nah, di sini dikatakan ya, yang nilai umum dipakai oleh pakar. Artinya apa? Untuk mendapatkan nilai 0,035 elastisitas pendapatan ini, gitu kan ya, kita cari lagi referensinya, gitu kan ya. Cari referensi yang banyak dicite sama orang lain, gitu kan ya. Nah, itu berarti dapat misalkan 0,035. Maka dapat apa namanya value transfernya, dapat WTP rumah tangga untuk lahan basah serta dapat transfer error-nya, gitu kan ya. Nah, tadi di sini kita lihat transfer error-nya itu yang bagus yang mana sih, Pak? Di sini ada ya. Transfer error yang baik adalah di bawah 25%, gitu ya. 25%. Nah, berarti untuk menjawab ini dan jelaskan apakah nilai tersebut dapat digunakan, kita lihat dari transfer error-nya, gitu kan ya. Di bawah 25% atau tidak. Ini bisa kan ya ngerjainnya ya? Bisa ya, Mbak Rinda ngangguk-ngangguk berarti bisa nih ngerjainnya nih. Coba saya mau tanya dulu nih. Muhammad Afina kok nggak ada gambarnya? Joshua Bani ada gambarnya ya. Oke, baik. Coba saya nanya nih ke siapa nih? Doni Martua. Bisa nggak dapetin WTP-nya untuk Indonesia dari data ini gitu ya, dengan metode benefit transfer gitu ya. Gampang ya, bisa tulis di sini kayak di sini kayak. Rumusnya yang mana? Rumusnya yang ini ya kan? Diingat dulu tuh rumusnya. Udah ingat belum? Ya, sekarang tulis di sini coba. Di mana ya biar kelihatan ya? Ya, di sinilah ya. Silakan Doni Martua pakai ini ya, pakai annotate. Di mana ya, Pak? Ya, pakai annotate aja, tulis di sini. WTP palsi gitu kan. Tadi kalau di sini kan tulisannya WTP palsi gitu kan ya. Sama dengan WTPS dibagi YP gitu kan ya. Jadi tidak ketemu nilainya. Annotate yang dari mana, Pak? Di Zoom saya enggak. Dari Annotate kan ada di Zoom ya. Emang nggak semua bisa terima lihat. di bagian enggak ada annotate. Kanan sebelah atas nggak ada. Ini pakai laptop atau pakai handphone? Pakai laptop, Pak. Harusnya ada ya. Annotate sebelah kanan, Sebelah kanan. gambar sebelah atas kanan itu gambarnya pensil. Nggak ada ya? Oh, ada, Pak, ada, Pak. Ya, silakan tulis.
Terusnya itu Pak yang ini kan Pak, yang Atasnya tadi gampang kan? Tinggal tempelin aja. sama dengan WTPS. Tulis lagi WTPS-nya, langsung aja tulis angkanya berapa itu. Oh iya Pak, bentar Pak ya. Cukup tempatnya. Jelek kan Pak, bentar Pak. Sama dengan 28 50 dibagi 4.000. Pangkat B 0,35. Gini kan Pak? Nah, betul. Angkanya berapa itu jadinya? Bentar Pak ya. Dua 25,3 Pak. Berapa? 25? Oke, baik. Makasih. Mas Doni. Ya betul ya, 25. Sekarang kita lihat transfer errornya berapa. Bisa digunakan apa enggak nih benefit transfernya. Coba saya mau tanya satu lagi ke Mbak Wirda Karina. Ada orangnya ya? Ada Pak. Ya, tulis di bawah sini ya. Transfer errornya berapa sehingga ini kira-kira bagus atau enggak kalau berdasarkan apa namanya referensi-referensinya gitu ya. Bisa Mbak Wirda nulisnya pakai anote? Lagi nyari Pak Oh, anotenya. sebelah kanan atas, dia kalau di tempat saya keempat dari kanan ya, gambarnya pensil.
Gambarnya pensil ya, Mbak. Pak, izin Pak, yang tadi hasilnya beda Pak. Hasilnya beda, kenapa? Harusnya 30,59 Pak, salah hitung. 30,59. Iya Pak. Kok bisa lebih gede? Izin Pak, kayaknya perhitungannya terbalik nih Pak. 4.000 per 50.000 harusnya. Oh, 4.000 per 50.000 tuh Pendapatan. katanya. Oh iya Pak, dibalik Pak ya. Kalau lebih gede kan agak aneh ya. Padahal ya, Iya Pak. duitnya lebih banyak ya daripada kita ya. Masa nilai kita menilai apa namanya lingkungan jadi lebih tinggi gitu ya. Bisa juga kalau kita apa namanya lebih care kepada lingkungan gitu, tapi kayaknya nggak juga sih ya gitu kan ya. Jadi kayaknya benar yang 25 sih kalau saya pikir. Oh, yang 25 tadi Pak. Kayaknya coba kalau dibalik 4.000 per 50.000 angkanya berapa? 25 nggak? Itu iya Pak, itulah Pak, yang 25. Iya, berarti itu. Berarti yang 25 tuh tadi kalau kata siapa tadi Mbak? Siapa tadi barusan yang bilang terbalik? Putri Zakia Pak. Ya, Mbak Putri Zakia. Benar ya? Nah, sekarang tinggal Mbak Wirda cari transfer errornya. Nah, Mbak Wirda udah bisa tuh. Udah nemu itunya apa namanya annotate. Sudah Pak. Ya, jadi berapa persen itu? 92%. 0,92%. Apa? 9,2 kali. Ya, 9,2%. 0,2% ya, berarti kalau berdasarkan apa namanya referensinya di bawah 25%, berarti nilai ini masih dapat digunakan, gitu kan ya? Oke ya. Jadi itu ya cara melakukan
benefit transfer gitu kan ya. Nggak sulit ya, nggak sulit. Tetapi ini kalau kita lihat dia cuma menggunakan apa? Adjustment per kapita gitu kan ya. Berarti asumsinya ini apa sih? Daerahnya mirip ya. Daerahnya mirip. Berarti kayak yang ini ya. Dia asumsinya seperti yang ini ya. Yang ini ya. Tanah di Amerika seperti ini. Tanah berarti ini dibalik ya. Tanah di Amerika yang seperti ini. Tanah di Indonesia seperti ini. Kemungkinan gitu ya. Mirip, cuman dia duitnya lebih banyak. Gitu kan ya. Sehingga lebih banyak orang rumahnya megah-megah. Gitu kan ya. Kita rumahnya kecil-kecil. Sehingga bisa kita lakukan adjustment benefit transfer gitu ya. Tetapi kalau bentuknya udah nggak beda banget, nggak seperti ini, maka nggak bisa dilakukan perhitungan ini gitu ya. Nggak bisa diperhitungan yang teman-teman tadi lakukan gitu kan ya. Nah itu contoh daripada adjusted value transfer gitu kan ya. Jadi teman-teman bisa melakukan hal tersebut. Nah yang kedua menggunakan value function transfer gitu ya. Value function transfer, estimate a function dan relate the value of the economic daripada lingkungan to the characteristic of the beneficiaries. Nah ini kan yang ini willingness to pay-nya gitu ya. Willingness to pay-nya kayak tadi ya. Ini yang berarti yang 28 gitu kan ya, 28, cuman ini dia pakai hektar gitu kan ya. 28 per hektar gitu kan ya. Function daripada population, income, leisure, dan lain-lain gitu kan ya. Sehingga kita masukkan studi site-nya di dalam value function, kita dapat value function-nya, kita dapat berapa sih dari punya kita, maka kita bisa nilai daripada apa namanya willingness to pay untuk lingkungan tersebut gitu kan ya. Dalam teknik ini yang perlu diketahui adalah fungsi atau misal dalam penentuan nilai WTP dari penelitian sebelumnya yang disesuaikan untuk penelitian di policy side-nya tadi ya. Ini misalkan tadi adalah populasi, income dan lain-lain, gitu kan ya. Maka kalau di apa namanya di lokasi I, gitu kan ya, willingness to pay-nya adalah seperti ini. Berarti ini misalkan di fungsi di lokasi I itu berarti misalkan di lokasi kita gitu kan ya, dan ini adalah di lokasi site yang sudah di study gitu, kita anggapnya gimana nih? Karena kita mau menganggapnya B1 itu yang mana? X ya, X berarti ya, X1 dengan X1 di sini gitu ya, maka kita anggap B1 ini sama dengan yang ada di lokasi studinya gitu kan ya. Berarti artinya apa sih? Apa namanya, pendapatan kita gitu ya, elastisitas pendapatan kita misalkan gitu ya, itu mirip tuh antara Amerika sama Indonesia. Misalkan seperti itu gitu ya bentuknya ya, kita anggapnya seperti itu. Berarti artinya apa nih? Kalau kita mau menggunakan value function gitu kan ya, berarti tetap kita harus cari yang mirip-mirip ya, terutama dari adjustment yang mau kita pakai gitu kan ya. Nah ini adalah contohnya fungsi willingness to pay rumah tangga untuk perbaikan kualitas air tanah berdasarkan studi dari McClellan adalah seperti ini gitu ya. Ini V-nya adalah value atau nilai guna dari rumah tangga terhadap air tanah per tahun ditambahkan dengan angka ini ya, angka regresinya. I itu adalah pendapatan dan L itu adalah dummy lokasi. Kalau 1 itu Amerika dan 0 adalah non-Amerika. Diketahui pendapatan rumah tangga Indonesia adalah 1,5 juta per bulan, gitu kan ya. Nilai kursnya adalah 11.000 dan koefisien pendapatan dalam $1.000, gitu kan ya, $1.000. Artinya apa sih $1.000? Berarti AE ini pendapatannya adalah $1,000 ya, $1,000 gitu ya. Kalau dia adalah $1,000 berarti artinya apa sih? Kemungkinan dia berarti per tahun gitu ya, kemungkinan dia per tahun gitu kan ya. Tapi enggak juga sih kalau cuma $1,000 ya, kalau per tahun itu 100,000 biasanya ya, atau 10,000, berarti per bulan juga oke. Nah, bagaimana nih kita melihat willingness to pay per rumah tangga di Indonesia untuk kualitas air tanah? Nah, gitu ya. Ada yang bisa ngitung ini? Coba saya mau tanya di sini.
Mbak Adis, bisa Mbak Adis Puan. Gimana Palembang? Bagus nggak lebarannya? Bisa nggak ngitungnya nih jadinya? Berapa sih kira-kira nilai guna terhadap air tanah untuk di Indonesia gitu ya? Karena dia menilai nilai guna tanah itu berdasarkan fungsi daripada pendapatan. Gitu. Misalnya seperti itu ya untuk daerah tersebut gitu ya, untuk daerah tersebut. Berarti ini caranya gimana sih? Oh, dia itu nilai daerah tertentu, ini loh berdasarkan nilai pendapatan di daerah itu sekian. Terus kita lihat punya kita, oh ini daerah kita tuh mirip loh sama ini, berarti kita anggap pendapatannya juga mirip nih seperti itu gitu ya, misalkan seperti itu. Dia pakai fungsi. Gimana Mbak Adis, bisa nggak? Mbak Adis kepalanya oglek-oglek tuh, berarti nggak bisa kayaknya. Belum bisa, Pak. Coba saya tanya nih kepada temennya ya. Tadi udah cewek, berarti kita panggil cowok ya. Siapa nih? Mas Dimas deh, Mas Dimas. Gimana Mas Dimas? Bisa nggak? Ya Pak, saya coba ya Pak ya. Ya, tulis aja di sini ya. Tulis aja di sini ya. Ya Pak. Pakai annotate ya. Jadi ini masukkan ke fungsinya gitu ya Pak ya. Ya, tinggal dimasukkan aja berarti fungsinya ya. Ya, Pak. Cuman jangan lupa gitu ya, ini dijadikan ribu gitu ya, $1.000. Oh. Yang 1,5 juta ya Pak ya? Ya, 1,5 juta. Oke, dikalikan 12 ya Pak. Ya, boleh. Ini dikali sama 0 berarti Pak. Karena non Amerika gitu Pak. Atau gimana Pak? Ya, berarti yang satu ini mana sih tulisannya nggak ada di sini? Di bawah ini Pak. Kurang besar mungkin ya. Oh iya ya, pasti enter baru keluar dia. Oh iya Pak. Ya, oke. Itu 1,5 juta kali 12 belum dikali kursnya tuh. Dibagi kursnya dulu kali. Dibagi kursnya dulu. Enggak bisa diedit ya. Ini ya Pak ya. Dibagi Ya, 13.000. makanya berapa itu jadinya? Oh, itu udah ribuan dolar belum tuh? Itu kayaknya masih dolar ya. Kan di situ dibilangnya $1,000 ya dia ya. Oh iya Pak. Jadi ya perlu ditambahin apa lagi ya Pak ya? Ah, ya berarti dibagi 1.000 kan, karena dia $1,000 seharusnya. Ini kan udah dalam dolar kan? Iya Pak. Itu berapa dolar itu? Gampang itu. Angka dalam kurung itu berapa dolar itu?
$1.636, Pak. Ya, berarti dibagi 1000, berarti satu harusnya. Jadi 1,63, Pak. Ya, 1,63 berarti. Nah, itu jadi angkanya berapa itu? 1,6. Jadi totalnya 3,18, Pak. 3,18 ya, 3,18, tapi itu dalam US dollar ya. Iya, Ya, Pak. berarti itu nilai adalah willingness to pay rumah tangga di Indonesia tapi dalam US dollar gitu ya, untuk air tanah gitu ya per tahun gitu kan ya, per rumah tangga gitu kan ya. Angkanya apakah sesuai gitu ya? Agak sulit ya kita nentuin gitu kan ya. Yang pertama karena di sini per rumah tangga terhadap air tanah per tahun kita nggak tahu ya, rumah tangga di Amerika itu menggunakan berapa liter, di Indonesia menggunakan berapa liter gitu kan ya. Jadi itu yang saya katakan agak sulit ya kalau menggunakan benefit transfernya. Berarti ini anggapannya apa? Rumah tangga di Amerika dengan rumah tangga di Indonesia itu kurang lebih sama ya, kurang lebih sama penggunaannya berapa liternya gitu kan ya, dan itu nilainya adalah $3 gitu kan ya, $3 per, mungkin maksudnya ini per liter kali ya, per liter gitu kan ya, mungkin maksudnya per liter ataupun per ya mungkin per liter kali ya, atau per gallon. Kalau di Amerika biasanya pakai per gallon gitu kan ya, sebesar $3 gitu kan ya. Kalau $3 itu berarti hampir sama harga bensin ya kalau di Amerika. Karena harga bensin itu sekitar $3, kecuali sekarang ya. Sekarang karena perang bisa sampai $7-8. Dulu sekitar $3 gitu ya. Jadi nilai apa namanya air tanah dengan bensin di United States itu kurang lebih sama ya, sekitar $3. Dan Indonesia ternyata lebih mahal berarti harusnya kalau pakai ini gitu ya. Kalau emang hitungannya per galon juga gitu ya. Saya nggak tahu nih nilainya per galon per tahun, tapi di sini bilangnya. Oke, gitu ya. Jadi intinya itu cara melakukan penilaian benefit transfernya. Namun apakah kredibilitasnya bagus? Sejujurnya mau saya katakan agak sulit ya, agak sulit karena adjustment-nya hanya sederhana sekali, gitu kan ya, adjustment-nya. Baik, terima kasih Mbak Adis dan Mas Dimas ya untuk apa namanya percobaannya gitu ya. Oke, ini yang tadi ya kan ya. Ringkasan benefit transfer methods, single point, intinya kalau itu tanpa adjustment maka ya langsung ceplokin aja gitu ya, tinggal dikali jumlahnya berapa. Kalau di adjustment berarti perlu di adjustment, misalkan tadi pakai income gitu kan ya. Kalau pakai valuations berarti kita cari dulu valuationsnya gitu ya, baru kita hitung nilainya. Intinya seperti itu nih dari ringkasan benefit transfer method itu tadi, karena kita udah nyoba dua-duanya jadi lebih masuk ya, lebih masuk. Tipe perbedaan populasi known, same population for source and target sites, all transfer method are suitable gitu ya. Jadi kalau benar-benar sama gitu ya, ada nggak sih Pak yang kira-kira benar-benar sama? Ya mungkin aja kalau daerahnya sebelahan gitu ya, daerahnya sebelahan sama-sama di pegunungan gitu kan ya, bisa aja gitu ya, dia tidak melakukan apa namanya adjustment lagi. Some substantial overlaps between population and target size gitu. All transfer method are suitable. Benefit transfer function preferred because it is adjustment for population differentiations. Large gitu kan ya, benefit transfer are not always appropriate. Nah, kalau perbedaannya berasal ya, where different population have similar preference structure, benefit transfer still appropriate. Tetapi kalau dia punya simple apa namanya similar preference, maka mungkin masih appropriate gitu ya. Tetapi memang kendalanya adalah tadi ya, contohnya yang biasanya udah melakukan penilaian yang bagus-bagus itu adanya di negara-negara maju, sedangkan kita negara berkembang gitu ya. Jadi agak sulit ya. Biasanya masuknya ke nomor 3. Biasanya masuknya ke nomor 3. Jadi agak sulit untuk dilakukan benefit transfer.
gitu kan ya. Kelebihannya ya kelebihannya gampang berarti dilakukan kalau ada gitu kan ya. Kelebihannya gampang untuk dilakukan. Apakah bisa diterbitkan dalam peer review jurnal atau bentuk lain? Nah, itu sejujurnya saya pribadi belum pernah lihat kalau dia single ya, single benar-benar dalam satu paper hanya melakukan benefit transfer. Tapi mungkin nanti teman-teman yang presentasi menemukan gitu ya. Biasanya dia bagian daripada yang lain atau justru dia tadi seperti yang atas ini ya. Seperti yang atas apa tadi dia melakukan ini McClellan ini dia justru menghitung fungsinya untuk bisa orang mendapatkan benefit transfer dari yang lain gitu ya. Dia menghitung fungsinya gitu kan ya. Nah gitu ya. Kelebihannya mudah, murah gitu kan ya, cepat gitu kan ya. Ini sebagai metode screening apa namanya dalam pengambilan keputusan yang harus cepat, mungkin ini bisa dilakukan gitu kan ya. Kelemahannya biasnya bisa besar gitu ya, ketidakpastian gitu kan ya. Kualitas studi bergantung pada kualitas dan jumlah studi existingnya. Limitasi akan sangat tinggi pada transfer nilai pemanfaatan pasif, passive use value, highly specific dan hanya sedikit studi contingent valuation method yang memiliki kualitas bagus gitu kan ya. Reference, nah ini ya reference kalau teman-teman nanti mau membaca gitu ya tentang apa namanya contingent valuation yang dapat dilakukan benefit transfernya. Database-nya yang bisa dilakukan nih diberikan tahu oleh teman-teman dari dosen gitu kan ya. Ini hanya pengulangan yang tadi ya, harus dilakukan penyesuaian jika terdapat perbedaan dan adanya literatur tambahan tadi ya, karena kita harus tahu income berapa, elasticity berapa gitu kan ya. Dan terakhir ini adalah yang teman-teman kerjakan, sudah ada di apa namanya LMS ya, sudah ada di LMS, ada 6 soal, silahkan mengerjakan. Nggak perlu buru-buru, tapi kalau mau buru-buru nggak apa-apa juga, silahkan gitu ya. Saya kasih waktu kalau nggak salah sampai hari Minggu. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke teman-teman nih yang mau presentasi. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya persilahkan nih. Kalau yang teman-teman presentasi, silahkan. Izin share screen, Pak. Ya, bisa nggak? Bisa, Pak. Oke, ya silakan. Oke, selamat pagi Pak Bondi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil dari review jurnal kami atas 2 jurnal yang ada kaitannya dengan benefit transfer method. Untuk mempersingkat waktu, bisa langsung saja di next. Oke, jurnal yang pertama adalah terkait valuasi ekonomi sumber daya hutan mangrove di Desa Palais, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Penelitinya Benu Olpi El Susana, Jian Timban, Rini Kaumang, dan Fandi Ahmad. Untuk alur pembahasan pada jurnal yang pertama ini, yang pertama adalah latar belakang, kedua tujuan dari penelitian, ketiga metode penelitian. Nama-namanya dulu tampilin, saya mau itu dulu. Anggota kelompok kami yang pertama ada Andi Ardiansyah dari nomor absen 4, kedua saya sendiri Daniel Parasian PS nomor absen 6, ketiga ada Joshua Mangapul Pernasipan Silaban nomor absen 14 dan Nila Vicky Yulianti absen 22. Oke, ya baik. Yang pertama latar belakang, di next. Latar belakang dilakukan penelitian ini adalah karena berkurangnya luasan hutan mangrove dari tahun ke tahun secara umum. Hal ini tidak lepas dari ulah manusia yang mengeksploitasi keberadaan mangrove secara sewenang-wenang dan sesuka mereka. Masyarakat banyak yang tidak menyadari pentingnya peran mangrove ini dalam lingkungan. Masyarakat cuma memikirkan bagaimana mendapatkan nilai ekonomisnya saja pada masa saat ini, tidak berpikir tentang bagaimana manfaat mangrove ini di masa depan nanti, sehingga akibatnya adalah terjadinya degradasi lingkungan yang parah.
Untuk tujuan penelitian adalah untuk melakukan penilaian ekonomi terhadap ekosistem hutan mangrove serta kontribusinya terhadap masyarakat di wilayah lokasi penelitian, sehingga kita bisa tahu berapa sih nilai ataupun kuantitas hutan mangrove yang hilang ketika hutan mangrove ini tidak dijaga, dan berapa kuantitas yang kita peroleh ketika hutan mangrove ini dimanfaatkan dengan baik. Untuk metode penelitiannya, waktu dan tempat dilakukan, penelitian ini dilakukan di Desa Palais, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2010. Untuk pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan wawancara terhadap 30 orang responden. Metode pengumpulan data atas data masyarakat dilakukan wawancara kepada nelayan, pencari kayu bakar, pengrajin daun nipah, dan masyarakat yang ada hubungannya dengan hutan mangrove tersebut. Dan untuk data vegetasi sendiri dilakukan dengan menggunakan transek garis atau line transect. Untuk menghitung valuasi ekonomi hutan mangrove, dilakukan pertama kali dengan identifikasi manfaat apa saja yang ada dalam hutan mangrove tersebut, yang selanjutnya akan dikuantifikasi dalam nilai uang ataupun nilai rupiah. Bisa di next. Nilai-nilai yang terdapat dalam hutan mangrove ini, yang pertama nilai manfaat langsung, itu terkait dengan kayu, ikan, daun nipah, dan juga kepiting. Untuk nilai manfaat tidak langsungnya sebagai penahan abrasi air laut. Dan nilai manfaat pilihan adalah nilai potensial hutan mangrove yang dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang. Nah, untuk nilai manfaat pilihan ini adalah nilai yang akan dihitung dengan benefit transfer method nanti, dengan memperkirakan benefit dari tempat lain lalu ditransfer ke lingkungan penelitian. Sesuai dengan yang dijelaskan Pak Bundi tadi, untuk jurnal ini sendiri, dia hanya menjadi benefit transfer method ini hanya menjadi bagian dari cara menghitung di total economic value-nya, bukan benefit transfer method ini yang secara keseluruhan dipakai dalam jurnal. Jadi hanya menjadi bagian dari cara menghitung total economic value-nya. Nah, hasil dari penelitian di tempat lain itu kemudian ditransfer ke lingkungan penelitian. Nah, yang ditransfer itu adalah hutan mangrove Indonesia yang mempunyai nilai biodiversity sebesar $1.500 per kilometer persegi. Untuk kuantifikasi manfaat dalam nilai uangnya dihitung dengan total economic value, dihitung dengan direct value, ditambah dengan indirect value, tambah option value, dan nilai manfaat keberadaannya. Dilihat dari rumus di sini, bisa dilihat di layar. Bisa di next. Untuk hasil pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Andi Ardias ya. Baik, selanjutnya hasil pembahasan. Yang pertama, keadaan umum wilayah. Informasi mengenai keadaan umum Desa Palais, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara adalah data sekunder yang bersumber dari data monografi desa. Untuk letak administratif, Desa Palais memiliki luas 4.116 hektar dengan batas administratif sebagai berikut: utara terdapat Laut Sulawesi dan Desa Maliambau, selatan Desa Padu dan Desa Kasuratan, di timur Desa Kulu dan Desa Lantung, di barat Desa Berot. Untuk kependudukan, penduduk desa berjumlah 1.115 jiwa, di mana 577 laki-laki dan 578 perempuan. Penduduk ini terdiri dari 3 suku berbeda, yaitu suku Minahasa, suku Nusa Utara, dan suku Gorontalo atau Atinggola. Tingkat pendidikan masyarakat setempat mayoritas adalah sekolah dasar dan SLTP. Untuk mata pencaharian utama penduduk sebagian besar sebagai petani dengan proporsi lebih dari 75%. Untuk pengelolaan dan kondisi hutan mangrove dalam kondisi yang cukup baik, walaupun hanya dibiarkan saja tanpa adanya pengelolaan, karena masyarakat sudah sadar akan pentingnya hutan mangrove sehingga dituangkan dalam peraturan desa untuk menjaga kelestariannya. Berikut merupakan tabel potensi kayu dengan INP atau indeks nilai penting. Bagaimana pada tabel, hutan mangrove yang ada di Desa Palais didominasi oleh jenis Lolaro atau Rhizopora spp. Kemudian terdapat penaksiran
potensi volume kayu mangrove di Desa Palais diperkirakan pada angka 49,5 meter kubik per hektar. Selanjutnya, kuantifikasi manfaat hutan mangrove Desa Palais. Yang pertama, manfaat langsung. Manfaat langsung, nilai manfaat kayu komersil. Dengan luas hutan mangrove 300 hektar dan potensi kayu per hektar tadi 49,5, didapatkan potensi kayu komersil sebanyak 15.200,96 meter kubik. Dengan harga kayu 800.000 per meter kubik, didapatkan nilai kotor manfaat yaitu 12 miliar sekian. Kemudian dikurangi dengan biaya pemanfaatan yaitu tebang dan angkut, didapatkan nilai bersih manfaat kayu mangrove per tahun yaitu Rp273.617.273. Namun perlu digarisbawahi bahwa nilai kayu di sini merupakan nilai kesempatan dari eksploitasi kayu di hutan mangrove secara keseluruhan. Jadi apabila dilakukan eksploitasi, maka akan mempengaruhi nilai manfaat yang lain sehingga bisa berkurang atau menghilang. Manfaat langsung lainnya yaitu potensi kayu bakar, di mana produksi kayu bakar per tahun ada 180 ikat dengan harga per ikatnya Rp1.250, sehingga nilai manfaat kayu bakar per tahun adalah Rp225.000. Dan penangkapan ikan, produksi ikan per tahun itu 20.000. Harga ikan per kilogram itu 20.000, sedangkan produksi ikan per tahun 7.320 kg. Untuk biaya penangkapan rata-rata per tahun itu 28.140.000, sehingga didapatkan nilai manfaat bersih per tahun untuk penangkapan ikan yaitu Rp118.260.000. Untuk penangkapan kepiting, nilai manfaat bersih per tahun didapatkan Rp43.200. Caranya sama seperti hitungan penangkapan ikan sebelumnya. Dan penangkapan udang windu, nilai manfaat bersih didapatkan Rp13.608.000. Pengambilan daun nipah, nilai manfaat bersihnya Rp9.600.000. Kemudian ada manfaat tidak langsung. Manfaat tidak langsung diperoleh dari bangunan pemecah ombak dan metode replacement cost. Diketahui biaya pembangunan per meter untuk bangunan pemecah ombak yaitu Rp7.086.070 dengan total panjang garis pantai yang dilingkupi oleh hutan mangrove yaitu 7.530 meter, sehingga total biaya sebesar Rp53.358.137.418 dengan masa manfaat 5 tahun. Diperoleh nilai manfaat bersih per tahun yaitu Rp10.671.627.480 Untuk manfaat pilihan dilakukan dominated transfer method. Metode ini didekati dengan cara menghitung dari manfaat keanekaragaman hayati. Seperti yang dijelaskan Daniel sebelumnya, diketahui oleh penelitian sebelumnya di luar negeri yaitu bahwa nilai biodiversitas hayati di Indonesia itu $15 per hektar, di mana nilai tukar USD terhadap indirect rupiah itu Rp8.998 di tahun 2010, sehingga nilai keanekaragaman hayati per hektar dapat Rp134.520. Untuk nilai total manfaat per tahun, maka nilai keanekaragaman hayati per hektar dikalikan luas hutan mangrove secara total, hingga didapat Rp41.297.640. Saya mau nanya dikit, Mas Andi, yang tadi benefit transfer, karena kan kita lagi belajar benefit transfer ya. Ya, Ini berarti dia pakainya apa ini, Mas Andi, kira-kira? Unit value apa function value? function value ya, Pak. Kalau sebentar. Unit Pak kayaknya Pak. Oh, unit. Unit ya, karena diceplokin aja ya, cuman beda nilai tukar doang kan ya. Iya Pak. Berarti ini asumsinya ini daerahnya benar-benar sama nih, gitu kan ya? Daerahnya benar-benar sama. Ini berarti penelitian terdahulunya $15 itu hutan mangrove di Amerika apa hutan mangrove di Indonesia? Pemahaman saya hutan mangrove Indonesia Pak, yang dengan jika hutan mangrove itu dengan dirawat dengan baik dan tidak
istilahnya tidak ada kerusakan, jadi disamaratakan dapat 15 US dollar per hektarnya, Pak, seperti itu. Oh gitu, hutan mangrove di Indonesia, berarti ya. Oke, berarti makanya di sini tadi nggak ada penyesuaian dari income ya, Iya, Pak. dari income. Kalau yang tadi kita pelajarin kan, kalau dari Amerika kita perlu sesuaikan dulu dengan income gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, silakan dilanjutkan. Kalau kesimpulannya, total economic value didapat untuk teman manfaat langsung didapatkan nilai manfaat per tahun 184.893.000, manfaat tidak langsung 10.671.627.423 rupiah, untuk manfaat pilihan 41.297.640 rupiah, hingga didapatkan nilai manfaat total 10.897.818.123 rupiah. Yang kedua, nilai potensi kayu apabila dieksploitasi, yaitu 273.617.273 rupiah per tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika hutan mangrove dipertahankan, maka keuntungannya akan 39,8 kali lebih besar. Ini dapat dari total economic value 10 miliar sekian dibagi dengan nilai potensi kayu per tahun, yaitu 273 juta sekian. Kemudian berdasarkan hitungan INP, indeks nilai penting yang mana ditentukan untuk mengetahui eksistensi suatu jenis dalam komunitas yang diuji, hutan mangrove Desa Palais didominasi oleh jenis Rhizopora dengan INP sebesar 109.449. Untuk jurnal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Joshua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan review jurnal kami yang kedua dengan judul Valuasi Ekonomi Pemanfaatan Ekosistem Mangrove di Kelurahan Kandang Panjang, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Penulisnya yaitu Gita Maulida, Supri Haryono, dan Suryanti. Next. Kemudian untuk latar belakangnya yaitu next. Latar belakang penelitiannya yaitu ekosistem mangrove sebagai salah satu ekosistem di kawasan pesisir memiliki peran penting dalam aspek ekologi dan juga ekonomi. Ekosistem mangrove yang terletak di Kelurahan Kandang Panjang memiliki luas lahan 60 hektar. Mengingat pentingnya peranan ekosistem mangrove tersebut, maka diperlukan suatu kajian yang mampu mengestimasi besarannya nilai sumber daya pada ekosistem mangrove dengan valuasi ekonomi. Next. Kemudian untuk tujuan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019 dengan tujuan untuk mengetahui nilai ekonomi manfaat langsung, manfaat tidak langsung, dan juga manfaat pilihan dan nilai ekonomi total pemanfaatan ekosistem mangrove di Kelurahan Kandang Panjang Pekalongan. Kemudian untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu dari hasil wawancara menggunakan kuesioner, dan data sekunder yang meliputi data kependudukan, data sosial ekonomi, data geografis demografis, dan juga data jumlah pengunjung dan profil ekosistem mangrove Kelurahan Kandang Panjang, Kota Pekalongan. Yang berikutnya untuk metode penelitian. Next. Yang pertama, penentuan responden dilakukan dengan metode accidental sampling, yaitu teknik penentuan responden yang targetnya dijumpai pada saat itu juga. Dan juga jumlah responden pada aspek pariwisata adalah 100 jiwa yang didapatkan menggunakan Rumslovin. Penentuan responden tersebut pada aspek perikanan tangkap dan perikanan budidaya menggunakan metode sensus. Untuk Rumslovin yaitu digunakan formula N sama dengan N per N dikali E kuadrat ditambah 1, di mana N sama dengan ukuran sampel, N kecil sama dengan ukuran sampel, N besar untuk ukuran populasi, E kuadrat sama dengan derajat kesalahan yang dikuadratkan menjadi 0,01, kemudian untuk angka 1 merupakan bilangan konstanta. Next. Untuk pengumpulan datanya yaitu yang pertama data primer menggunakan data kuesioner meliputi data wawancara kepada nelayan perikanan tangkap. Kemudian untuk pembudidaya dan wisatawan ekosistem mangrove Kota Pekalongan. Untuk data sekunder diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Dinas Pariwisata Kota Pekalongan, dan literatur penunjang lainnya guna mendapatkan informasi yang luas tentang area ekosistem mangrove dan lain-lain. Next, untuk metode analisis data, yang pertama untuk manfaat langsung. Digunakan rumus TML sama dengan ML1 ditambah ML2 tambah ML3.
TML merupakan total manfaat langsung, kemudian untuk ML1 merupakan nilai manfaat langsung ekowisata, untuk ML2 merupakan nilai manfaat langsung perikanan tangkap, dan ML3 merupakan nilai manfaat langsung perikanan budaya. Next. Dalam perhitungan manfaat langsung tersebut, perhitungan nilai manfaat di tempat rekreasi dapat dihitung menggunakan metode biaya perjalanan. Kemudian, penilaian manfaat langsung perikanan tangkap dan perikanan budidaya menggunakan pendekatan metode harga atau market price method. Kemudian, pendekatan nilai pasar digunakan untuk komponen sumber daya yang langsung bisa dipergunakan, seperti ikan, udang, dan juga kayu. Next. Untuk metode analisis data manfaat tidak langsung, digunakan formula TMTL sama dengan MTL1 ditambah MTL2, di mana TMTL merupakan total manfaat tidak langsung. Kemudian MTL1 manfaat tidak langsung sebagai penahan abrasi, dan MTL2 merupakan manfaat tidak langsung sebagai tempat asuhan atau nursery ground, kemudian tempat mencari makan atau feeding ground, dan tempat pemijahan atau spawning ground. Next. Kemudian untuk metode analisis data manfaat tidak langsung yang kedua yaitu dengan objek sebagai penahan abrasi. Data yang digunakan itu pembangunan pemecah gelombang per meter per tahun yang membutuhkan biaya 937.700. Formulanya yaitu MTL1 sama dengan P dikali harga yang dibutuhkan per tahun tadi. Next. Kemudian untuk manfaat tidak langsung sebagai penahan abrasi, hasil tersebut dikonversi ke dalam biaya pembuatan dinding penahan abrasi dengan harga tahun 2019 menggunakan perhitungan net present value sebagai berikut. Fn sama dengan P dikali 1 tambah R dipangkat N, di mana Fn merupakan nilai pada tahun ke-N atau future value, P merupakan nilai sekarang atau nilai pada tahun ke-0, R merupakan suku bunga pada tahun 2013 mengacu pada Bank Indonesia, dan N merupakan jangka waktu. Kemudian next. Untuk metode analisis data atau manfaat tidak langsung, merupakan menghitung manfaat tidak langsung sebagai nursery ground, feeding ground, dan spreading ground. Penilaian ini dilakukan menggunakan benefit transfer method, di mana nilai manfaat ekosistem mangrove sebagai feeding ground, nursery ground, dan spreading ground menurut luasnya adalah sekitar 146,62 US dollar per hektar per tahun. Sehingga manfaat tidak langsung yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus MTL2 sama dengan L merupakan luas dengan satuan hektar dikali biayanya tadi sebesar 146,62 US dollar dikali kurs rupiah. Kemudian next. Next. Kemudian untuk manfaat pilihan, yang pertama nilai keanekaragaman hayati atau biodiversity flora dan fauna atau mangrove di Desa Krongsong, Indramayu pada tahun 2016 yaitu sebesar 3.734.734 per hektar per tahun. Sehingga manfaat pilihan ekosistem mangrove Kelurahan Kandang Panjang didekati persamaan sebagai berikut. MP sama dengan MPB sama dengan L satuan hektar dikali biayanya tadi yaitu 3.734.734 per tahun, di mana MP merupakan manfaat pilihan, MPB merupakan manfaat pilihan biodiversity, dan L merupakan luas ekosistem mangrove. Next. Yang berikutnya yaitu nilai ekonomi total pemanfaatan ekosistem mangrove diperoleh dengan menggunakan rumus net sama dengan ML ditambah MTL ditambah MP, di mana net merupakan nilai ekonomi total, ML merupakan nilai manfaat langsung, MTL merupakan nilai manfaat tidak langsung, dan MP merupakan nilai manfaat pilihan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya merupakan hasil penelitian. Next. Yang pertama ada deskripsi lokasi penelitian. Nah, Kelurahan Kandang Panjang ini merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Untuk luas wilayah objek penilaian, wilayah Kelurahan Kandang Panjang yaitu sebesar 150,150 hektar.
di mana Kelurahan Kandang Panjang sendiri itu memiliki 65 RT dan 13 RW. Kemudian untuk jumlah penduduk di Kelurahan Kandang Panjang ada sebanyak 13.713 jiwa dengan 6.248 jiwa laki-laki dan 7.465-nya merupakan perempuan. Selanjutnya. Jenis mangrove kondisi mangrove di Kelurahan Kandang Panjang, di mana terdapat beberapa jenis mangrove yang tumbuh di sana dengan jenis yang tumbuh dominan merupakan jenis Rhizopora, Bruguiera, dan Avicennia, dan yang paling dominan merupakan jenis Rhizopora, di mana jenis Rhizopora ini merupakan vegetasi perintis dengan tingkat kerapatan yang relatif tinggi. Nah, jenis mangrove yang mempunyai nilai ekonomi untuk diolah menjadi bahan pangan dan kosmetik, ini adalah jenis Avicennia sp, Bruguiera sp, Rhizopora sp, Soneratia sp, dan Xylosarpus granatum. Selanjutnya. Nah, dalam penelitian, peneliti mengambil data dari responden dengan profil sebagai berikut, yaitu adalah jumlah pengunjung Pusat Informasi Mangrove atau PIM pada tahun 2017 dengan jumlah 12.188 orang. Kemudian berdasarkan perhitungan menggunakan metode Slovin, ini diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 orang. Dan penduduk PIM rata-rata ini berasal dari daerah Pekalongan dan daerah Batang yang merupakan remaja, namun juga terdapat pengunjung yang berwisata bersama keluarga. Kemudian nelayan berasal dari Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan dengan usia nelayan itu 45 sampai 60 tahun. Lalu nelayan menjadi pekerjaan utama bagi seluruh responden perikanan tangkap. Semua responden merupakan lulusan SD. Lalu nelayan mencari ikan di sekitar ekosistem mangrove menggunakan perahu mesin dengan alat tangkap seperti pancing, jaring, dan juga bubu. Selanjutnya. Nah, untuk formulanya sudah dijelaskan di awal oleh Joshua. Yang pertama ini merupakan penentuan nilai ekonomi manfaat langsung, yaitu nilai manfaat langsung ekowisata atau ML1. Nah, diketahui rata-rata biaya yang dikeluarkan setiap pengunjung dalam sekali berwisata adalah Rp17.900 dan jumlah pengunjung PIM Pekalongan pada tahun 2018 adalah 15.224 orang, sehingga nilai ekonomi dari sebuah objek ekowisata ini ditentukan dengan rata-rata biaya yang dikeluarkan dikalikan dengan jumlah pengunjung pada tahun 2018 ditambahkan dengan biaya parkir per tahunnya. Sehingga diperoleh 272.509.600.000 per tahun, 600 per tahun, ditambahkan dengan biaya parkirnya 63 juta, sehingga diketahui hasil 335.509.600 per tahun. Selanjutnya. Nah, untuk penentuan nilai manfaat langsung perikanan tangkap atau ML2, ini diketahui ada jumlah nelayan yang mencari ikan di ekosistem mangrove di Kelurahan Kandang Panjang, yaitu sebanyak 10 orang, dengan 8 orang nelayan dengan perahu jukung, dan juga 2 orang nelayan dengan profesi pencari tiram. Nah, diketahui pula rata-rata nelayan, mereka mencari ikan setiap hari. Lalu hasil perhitungan nilai ekonomi manfaat langsung perikanan tangkap diketahui dengan mengalihkan jumlah tangkapan ikan per tahun dikalikan dengan harga pasar, sehingga ditemukan hasil sebesar 6.366.960.000 per tahun. Selanjutnya. Nah, untuk nilai ekonomi manfaat langsung pada perikanan budidaya atau ML3, telah diketahui bahwa terdapat 2 tambak yang masih aktif untuk membudidayakan ikan bandeng dan ikan nila. Nah, kedua tambak tersebut dalam 1 tahun mengalami 2 kali panen, dan dalam 1 kali panen menghasilkan 3,02 ton atau 3.020 kg ikan bandeng dan 20 kg ikan nila. Untuk penjualan ikan bandeng dan ikan nila total adalah kurang lebih 20.000 per kilogram, sehingga
dihitung nilai manfaat langsung dari kegiatan budidaya ada sebesar 121.600.000 per tahun. Selanjutnya. Nah, dari perhitungan sebelumnya didapatkan total manfaat langsung ekosistem mangrove atau TML, yaitu dengan menjumlahkan nilai manfaat langsung ekowisata atau ML1 ditambahkan nilai manfaat langsung perikanan tangkap atau ML2 ditambahkan dengan nilai manfaat langsung perikanan budidaya ML3. Jadi didapatkan nilai 6.824.069.600 per tahun. Selanjutnya. Nah, setelah penentuan nilai ekonomi manfaat langsung, sekarang adalah nilai ekonomi manfaat tidak langsung. Yang pertama adalah sebagai penahan abrasi atau MTL 1, di mana pembangunan pemecah gelombang per meter per tahun diketahui dibutuhkan biaya sebesar Rp973.700. Dengan nilai manfaat ekosistem mangrove di Kelurahan Kandang Panjang sebagai penahan abrasi, dengan panjang ekosistem mangrove sebesar 600 meter sejajar pantai adalah Rp584.220.000 per tahun. Kemudian hasil tersebut dikonversi ke dalam biaya pembuatan dinding penahan abrasi dengan harga tahun 2019 menggunakan penghitungan NPV sehingga didapatkan nilai sebesar Rp762.734.200 per tahun. Selanjutnya. Kemudian untuk nilai ekonomi manfaat tidak langsung berupa feeding ground, nursery ground, dan spawning ground atau MTL2. Menurut Kusuma Stanto, nilai manfaat ekosistem mangrove sebagai feeding ground, nursery ground, dan spawning ground menurut luasnya adalah $146 per hektar per tahun. Kemudian untuk menentukan nilai tersebut, yaitu dilakukan dengan mengalihkan luas ekosistem mangrove di Kelurahan Kandang Panjang dikalikan dengan $146,62, yaitu 60 hektar dikalikan angka tersebut sehingga dihasilkan 124.108.700 per tahun. Kemudian dijumlahkan antara MTL1 dengan MTL2 dan dihasilkan total manfaat tidak langsung ekosistem mangrove atau TMTL sebesar 886.842.900 per tahun. Selanjutnya, ada perhitungan nilai ekonomi manfaat pilihan. Nah, untuk nilai keanekaragaman hayati atau biodiversity flora dan fauna, hutan mangrove di Desa Kerangsong Indramayu pada tahun 2016 diketahui sebesar 3.734.734 hektar per tahun. Dengan menentukan nilai manfaat pilihan ekosistem mangrove di Kandang Panjang Pekalongan dengan cara mengalihkan luas ekosistem mangrove tadi diketahui sebesar 60 hektar dikalikan dengan nilai di Desa Kerongsong sehingga ditemukan hasil 224.084.000 per tahun. Selanjutnya. Nah, setelah ditentukan nilai ekonomi langsung, tidak langsung, dan nilai ekonomi manfaat pilihan, kemudian dapat kita tentukan nilai ekonomi total dari pemanfaatan, yaitu sebesar 7.934.996.500 per tahun. Selanjutnya, yaitu pembahasan. Next. Nah, tadi telah diketahui besarnya nilai ekonomi total manfaat langsung, yaitu 6.824.069.600 per tahun. Nah, angka tersebut presentasenya sebesar 86% dari nilai ekonomi yang lain. Nah, kegiatan pemanfaatan secara langsungnya ini berdampak positif terhadap perekonomian sekitarnya. Seperti masyarakat dapat penghasilan tambahan dari kegiatan ekowisata karena masyarakat bisa berdagang, kemudian terdapat kegiatan penyewaan kapal untuk pengunjung, kemudian ada juga manfaat pada aspek perikanan tangkap, di mana masyarakat itu mendapatkan penghasilan tangkapan per harinya. Sedangkan pada aspek perikanan budaya, masyarakat, khususnya pembudidaya, mereka mendapatkan keuntungan dari adanya serasah daun mangrove
Ini sebagai tambahan nutrisi yang baik untuk kultifan. Selanjutnya, nilai ekonomi total manfaat tidak langsung, tadi diketahui nilainya sebagai berikut. Nah, ini memiliki persentase 11,2% dari nilai ekonomi total yang lain. Nah, nilai ekonomi total manfaat tidak langsung memiliki persentase lebih rendah dari nilai ekonomi manfaat langsung. Ini disebabkan karena adanya pemanfaatan langsung di ekosistem mangrove Kelurahan Pandang Panjang yang masih dalam keadaan belum optimal. Belum terjadi pemanfaatan langsung secara besar-besaran, sehingga dapat mengakibatkan degradasi sumber daya alam, sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomi langsung yang signifikan. Kemudian tingginya tingkat nilai presentasi nilai ekonomi langsung dibandingkan nilai ekonomi tidak langsung dan nilai ekonomi yang lain, itu diketahui karena adanya aktivitas pemanfaatan sumber daya hutan mangrove yang masih dilakukan dalam skala kecil dengan batasan dan pengawasan yang ketat. Selanjutnya, untuk nilai ekonomi manfaat pilihan, tadi dihitung dan mendapatkan hasil 224.084.000 per tahun, dan memiliki presentasi dari keseluruhan nilai ekonomi sebesar 2,8%. Selanjutnya, next. Ya, dari seluruh perhitungan dan hasil yang telah didapatkan, kemudian dijumlahkan sehingga mendapatkan nilai ekonomi total pemanfaatan ekosistem mangrove, yaitu sebesar 7.934.996.500 per tahun. Dari nilai tersebut, kontribusi terbesar ini berasal dari pemanfaatan secara langsung dengan persentase tadi 86%, sedangkan kontribusi terkecil ini berasal dari nilai manfaat pilihan ekosistem mangrove, yaitu sebesar 2,8%. Ya, setelah diketahui nilai ekonomi total manfaat, ini nilai ini dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan strategi pengelolaan yang tepat bagi ekosistem mangrove di Kelurahan Kandang Panjang. Nah, meskipun sudah dilakukan penilaian, ini berdasarkan perbandingan total nilai ekonomi ekosistem mangrove, dapat diperoleh hasil yang berbeda-beda. Nah, hasil yang berbeda-beda tersebut dapat disebabkan karena adanya perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, kemudian adanya perbedaan luas ekosistem mangrove, perbedaan harga, dan juga adanya keragaman pemanfaatan yang dilakukan di ekosistem mangrove. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari perhitungan tadi diperoleh nilai ekonomi manfaat langsung ekosistem mangrove di Kelurahan Kandang Panjang. Total nilainya adalah 6.831.785.528 per tahun. Dan nilai ekonomi manfaat tidak langsung ekosistem mangrove di Kelurahan Kandang Panjang yaitu sebesar 317.504.373 per tahun. Dan nilai ekonomi manfaat pilihan ekosistem mangrove di Kelurahan Kandang Panjang menghasilkan nilai 12.696.975.000 rupiah per tahun. Dan dari keseluruhan nilai apabila dijumlahkan dihasilkan nilai ekonomi total pemanfaatan ekosistem mangrove di Kelurahan Kandang Panjang per tahunnya yaitu sebesar 7.161.986.877 rupiah. Baik, terima kasih untuk sekian presentasi dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada Pak Terima Pundi. kasih Mbak Joshua. Saya mau nanya, ini yang benefit transfer jadi yang mana nilainya? Yang ini Pak, penentuan nursery ground. Gimana caranya dia melakukan benefit transfernya, nursery ground-nya? Mundur lagi, Di. Nah, sekali lagi coba. Oh iya, berarti setelahnya. Nah. Oke, gimana itu caranya berarti dia? Ini berarti pakai apa? Unit
juga ya? Iya Pak, langsung mengalihkan dengan kurs. Cuma diceplok doang ya? Iya Pak. Oke. Kusumastanto, ya Kusumastanto nama orang Indonesia sih ya. Ya mungkin emang awalnya di Indonesia juga kali ya. Lalu diadopt ke Indonesia lagi gitu ya. Jadi nggak perlu ada adjustment income ataupun yang lainnya gitu ya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nila dan teman-teman semuanya. Jadi itu ya, itu adalah kalau kita lihat bagaimana aplikasi benefit transfer di dalam penilaian dan juga aplikasinya di dalam jurnal ya. Biasanya dia tidak berdiri sendiri gitu ya, walaupun ada juga tadi yang dicontohkan dia berdiri sendiri, yaitu dia membentuk justru ya, dia membentuk fungsinya gitu ya, dia membentuk fungsinya dari beberapa lokasi sehingga itu bisa digunakan oleh orang lain gitu kan ya. Oke, berarti itu dulu saya ucapin terima kasih kepada semuanya. Sekarang berarti teman-teman sudah bisa mengerjakan soalnya, santai aja, nggak perlu buru-buru, tapi jangan lupa untuk tetap dikerjakan atau nanti takutnya nggak dapat nilainya ya. Baik, terima kasih semuanya, selamat beraktivitas dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak.